Iki apa cah lalem? Salah. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Semakin kesini permintaan sebuah kamera CCTV semakin meningkat drastis dari tahun ke tahun. Selain sebagai kamera pengaman, kamera CCTV juga berperan penting ketika terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya terjadi sebuah kriminal, ada pembunuhan atau pencurian, kamera CCTV ini bisa menjadi barang bukti yang autentik. Dan juga ketika kepolisian meminta barang bukti, kamera CCTV ini sangat bisa diandalkan untuk membantu proses penyelidikan. Ketika kita mau membeli sebuah kamera CCTV, pasti kita akan mempertimbangkan bagaimana cara mengkoneksikannya, dan yang paling penting adalah proses pengoneksiannya yang mudah dan juga gampang. Nah, di sini saya mempunyai kamera dari SVish. Ini adalah SVish C6N. Untuk kamera SVish ini sudah pernah kami review di video sebelumnya. Untuk kamera SVish C6 ini ada dua versi. Yang pertama ada yang 2 megapiksel dan juga 4 megapiksel untuk lensanya. Nah, di video kali ini kita kedatangan sebuah kamera SVish yang tipenya C6N dengan lensa kamera 4 megapiksel. Untuk selisih harga dari SVish C6N yang 2 megapiksel dan juga 4 megapiksel itu di kisaran 150 ribuan. Kalau yang C6N dengan resolusi kamera 2 megapiksel itu harganya di kisaran 350 ribuan ke atas sedikit. Nah, untuk yang SVish C6N yang menggunakan lensa 4 megapiksel itu harganya di kisaran 550 ribuan. Jadi selisihnya cukup banyak ya sob. Kamera SVish C6N 4 megapiksel ini dari segi bentuk dan juga desainnya memang sama dengan yang seri 2 megapiksel. Warnanya berputih baik dari unit kamera, kabel dan juga adaptornya. Walaupun dibalut dengan warna putih, kamera SVish C6 ini tidak mudah kotor. Saya itu bentuknya juga cukup menarik seperti robot dengan lensa kamera 4 megapiksel di bagian tengah. Di bawah lensa ada slot memori yang mampu menampung kapasitas up to 256 GB serta tombol reset yang cara bukanya tinggal kita geser ke atas. Untuk garansinya dari SVish C6N ini sama dengan tipe yang sebelumnya, yaitu di 1 tahun atau 12 bulan. Ketika terjadi sebuah kerusakan atau error, kita bisa mengklaim garansinya ke SVish langsung. Lanjut, di bagian belakang terdapat port Ethernet yang bisa langsung kita tancapkan ke port internet atau switch hub, yang tentunya supaya kualitas streaming lebih lancar. Kalau tidak ada modem atau switch hub, kita juga bisa menggunakan WiFi atau tanpa kabel internet. Di sebelah port Ethernet juga terdapat port power DCI dengan adaptor 5 volt 1 ampere. Nah, untuk panjang kabelnya ini sekitaran 2 meteran. Jadi untuk kabel ini sudah cukup kalau kita buat proses instalasinya. Untuk penyimpanan dari video kamera SVish C6N ini bisa menggunakan memori atau yang bisa dipakai di handphone, dan tentunya kamera SVish C6N ini sudah dibekali dengan cloud. Untuk menyimpan video dengan durasi 9 jam dengan resolusi 4 megapiksel, kamera SVish C6 ini membutuhkan storage sebesar 16 GB. Dengan kualitas QHD dan juga kompresi, kamera SVish C6N ini sudah menggunakan H265, berbeda dengan SVish yang versi 2MP. Untuk yang 2MP ini menggunakan kompresi H264. Tentu kompresi video dari H264 dan juga H265 itu lebih efisien yang H265 karena lebih hemat separuh, baik juga bandwidth internet dan juga storage-nya. Untuk menghemat penyimpanannya, kamera SVish C6N ini juga kita bisa setting untuk merekam ketika hanya ada gerakannya saja. Ada banyak fitur di dalam kamera SVish C6N yang versi 4 megapiksel ini, diantaranya fitur motion detection dan juga motion tracking. AI dari kamera SVish C6 ini bukan hanya sekedar manusia saja yang dideteksi, tetapi ketika ada gerakan sebuah benda, kamera SVish C6 ini bisa mengikuti pergerakannya. Selanjutnya, kamera SVish C6 ini juga dibekali dengan fitur talk to way, jadi kita bisa berkomunikasi dua arah. Halo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kameranya sudah sampai. Kameranya sudah sampai.
Fitur Talk to Me ini memang ada di seri-seri sebelumnya untuk seperti kamera SVC 6N yang versi 2MP dan juga SVC yang seri H8C itu juga ada fitur Talk to Me-nya. Fitur panorama pada kamera SVC 6 ini bisa menampilkan gambar hingga 360 derajat. Jadi jangkauannya sangat luas. Sudut rotasi horizontalnya ini mencapai 340 derajat, sedangkan untuk vertikalnya ini mencapai 55 derajat. Selanjutnya untuk bitrate dari video kamera SVC 6 ini kita bisa setting menjadi 3, yaitu standar, Full HD dan juga QHD. Hasilnya juga cukup baik dengan lensa 4 megapiksel dengan scan color CMOS dan juga sudah didukung dengan fitur digital WDR dan juga 3D DNR. Jadi untuk kualitas perekaman dari SVC 6N ini bisa minim akan noise. Dan ini adalah hasil dari perekaman kamera SVC 6N dengan resolusi 4 megapiksel saat kondisi malam hari dengan bantuan IR Night Vision. Saya suka dengan hasil dari video di kondisi pada malam hari. Sekalipun masih hitam putih, hasilnya tetap bagus. SVC 6 ini juga bisa mengurangi exposure yang berlebihan dan untuk detail gambarnya juga masih terlihat jelas. Kesimpulan pada video kali ini, SVC 6N dengan resolusi 4 megapiksel dan dari segi harganya juga berkisar sekitar 550 ribuan. Dan menurut saya ini menanggung karena kita bisa dapatkan di harga 750 ribuan itu bisa outdoor dan juga indoor. Tetapi untuk SVC 6N ini hanya bisa kita gunakan di indoor saja karena untuk C6N ini belum bersertifikasi IP66 atau IP67. Jadi menurut saya nambah budget lebih kisaran 200 ribuan ambil yang H8C. Karena apa? Karena dari segi fiturnya juga lebih banyak yang tipe H8C, dan untuk catatan sendiri untuk H8C itu bisa color night vision, tapi untuk SVC 6N ini hanya night vision saja. Jadi kita hanya bisa menampilkan gambar yang berwarna saat kondisi siang hari atau saat cahayanya cukup. Ketika malam hari, kamera SVC 6N ini hanya bisa menampilkan warna gambar hitam dan juga putih saja. Oke, sekian video kali ini review kamera SVC 6N dengan resolusi 4 megapiksel. Sekian dari saya Bang Ucup pamit. Salam Umstur, your IT solution.